Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata pelajaran PPKN ya. Jangan lupa absen ya semuanya. Di sini hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia? Kepercayaan di Indonesia. Ibu akan share screen ya. Nah, di sini definisi dari kemerdekaan beragama menurut Nasiwan tahun 2014. Kemerdekaan beragama adalah setiap manusia yang bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa siapapun, baik itu pemerintah, pejabat, agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Menurut peneliti, kemerdekaan beragama setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih kepercayaannya sendiri, dan tidak ada yang mengganggu dan tidak dipaksa. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemendikbud tahun 2017 halaman 56. Artinya, seluruh manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pejabat, agama, pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan agar penganutnya memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama lain. Jadi, inti dari definisi tadi itu, inti dari definisi tersebut bahwa setiap warga negara berhak memilih apapun itu agamanya, apapun itu keyakinannya, setiap orang itu berhak pokoknya intinya memilih agama atau keyakinannya menurut kepercayaan dalam dirinya. Jadi tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Bahkan orang tua pun sendiri itu tidak berhak gitu. Jadi yang berhak kan kita, diri kita sendiri gitu kan. Kan kalau di Indonesia ini beragam macam agama, berbeda budaya suku gitu kan. Jadi gimana caranya biar kita juga menjaga toleransi walaupun berbeda antar umat beragama itu. Jadi setiap manusia itu berhak bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Intinya begitu ya. Lanjut, ada kemerdekaan beragama menurut pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan beragama adalah hak asasi yang bersifat fundamental, tidak dapat diganggu-gugat, melekat secara otonom pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 perlu dijabarkan dalam suatu undang-undang berikut peraturan pemerintahnya. Dialog antar umat beragama harus dikembangkan termasuk penyuluhan hukum dalam kerangka membangun kesadaran hukum, sehingga warga masyarakat merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum kemerdekaan beragama di Indonesia. Dan di sini maksudnya membangun kesadaran hukum. Adanya masyarakat atau warga dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum dalam kemerdekaan beragama. Jadi, kita dalam memilih agama atau kepercayaan sesuai diri kita sendiri, sesuai yang kita anut, kita juga perlu merasakan keadilan gitu dan kepastian hukum gitu sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi
yang terkandung dari pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ini, kita perlu adanya keadilan dan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Karena kemerdekaan beragama ini adalah hak asasi manusia yang bersifat fundamental yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi melekat secara otonom sebagai manusia gitu, sebagai makhluk hidup yang melekat pada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Urusannya tuh kalau agama pasti dengan Tuhan gitu kan. Selanjutnya, kemerdekaan beragama menurut pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 281 ayat 1 dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maksudnya, setiap manusia itu berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui. Jadi dalam beragama pun kita tuh berhak memilih ini hak kita mau milih agama atau keyakinan apa sesuai kita gitu, atau itu tuh hak kita gitu sebagai manusia, sebagai makhluk untuk hidup gitu kan. Dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, karena hak asasi manusia pun tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 itu, kita mempunyai hak gitu, mempunyai hak hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak asasi manusia, hak dasar hukum kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham atau masih ada yang bingung, boleh tanya Ibu ya. Nah, di sini landasan hukum kemerdekaan beragama di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi, di sini maksud dari pasal 28 ayat 1 dan 2 itu setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya yang sesuai mereka pilih. Memilih pendidikan dan pengajarannya, pekerjaan, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal. Jadi setiap orang tuh berhak mau memeluk agamanya apa, mau memilih kewarganegaraannya apa, memilih tempat tinggal di wilayah negara mana, terus memilih pendidikannya, pengajarannya, pekerjaannya, gitu. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Gitu. Jadi dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 ini, setiap orang bebas dan berhak atas apa yang dia pilih. Gitu. Dan dalam pasal 29 itu juga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing. Gitu. Jadi kita juga dijamin kemerdekaan dari negara. Selanjutnya, negara Indonesia memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengakui dan memeluk agama yang diyakininya. Sejak diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, penduduk di Indonesia mendapat kebebasan beragama sesuai keyakinan, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama diyakini tersebut tidak boleh mengganggu atau menistakan keberadaan agama lain.
Keberadaan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mengutamakan sikap toleransi, membina kerukunan, dan saling bergotong royong, dan saling menghargai bagi pemeluknya dan ibadah sesuai keyakinannya. Toleransi beragama membuat orang terikat erat secara keagamaan, dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan-jalan menuju Tuhan, meskipun dia juga bisa meyakini bahwa jalannya sendiri yang lebih baik daripada jalan-jalan lainnya. Jadi di sini negara Indonesia memberikan kebebasan bagi penduduknya gitu untuk memeluk agama yang diyakininya. Di Indonesia ini beragam macam agama kan, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama tuh tidak boleh diganggu gitu, dan tidak boleh kita menistakan agama, dan kita tidak boleh menjelekkan agama lain gitu. Jadi kita tuh harus saling toleransi, kita harus menghargai perbedaan gitu. Toleransi beragama ini membuat kita sebagai antar umat yang berbeda agama tuh terikat secara erat keagamaan gitu kan. Dan ini pun menjaga kesatuan dan persatuan antar umat beragama gitu kan, agar tidak terpecah belahnya perbedaan. Walaupun kita berbeda agama pun kita harus toleransi, kita harus menghargai, kita harus selain menghargai perbedaan juga menghargai pendapat, kita harus bergotong royong, membantu sesama, walaupun berbeda agama pun kita harus tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi toleransi itu penting banget. Karena nanti di masyarakat pun kita bakalan tahu gitu kan. Ketika ada perbedaan pendapat dari antar umat beragama yang berbeda, kita harus bisa menghargainya. Ya. Dan ada makna kebebasan beragama atau berkepercayaan. Satu, kebebasan internal, setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. Kebebasan yang kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. Yang ketiga, tidak ada paksaan, tidak ada seorang pun yang menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Yang keempat, tidak diskriminatif, negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya, tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan politik atau pendapat penduduk asli atau pendatang atau asal-usulnya. Jadi, kalau dalam kebebasan internal itu, setiap orang mempunyai kebebasan untuk berpikir berkeyakinan agamanya. Hal ini mencakup kebebasan menganut atau kepercayaan pilihannya, termasuk untuk berpindah agama. Jadi kebebasan internal itu tiap orang berhak gitu, mau pindah agama atau maksudnya untuk termasuk berpindah agama dan keyakinannya itu ya kebebasan internal gitu kan. Hanya diri sendiri gitu kan yang berhak. Jadi orang lain nggak berhak. Sedangkan kalau kebebasan eksternal itu memiliki kebebasan secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran peribadahnya. Kalau kebebasan internal itu diri kita sendiri gitu yang berhak. Tapi kalau kebebasan eksternal itu apakah secara individu di masyarakat, secara publik pribadinya tuh untuk keyakinan kita dalam pengajarannya gimana gitu. Kita juga bisa memilih gitu dalam pengajaran dan peribadahannya sesuai agama yang kita anut gitu. Dan tidak yang nomor 3 ini tidak ada paksaan, tidak dari seorang pun yang menjadi subjek pemaksaan. Jadi nggak ada orang yang bisa maksa kita, yang berhak itu ya hanya diri kita sendiri gitu kan. Karena yang menganut
atau menjalani agama itu sesuai pilihan kita, ya berarti kita yang menjalani gitu. Jadi orang lain pun nggak berhak. Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif itu maksudnya negara berkewajiban menghormati untuk menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan. Walaupun adanya perbedaan antar umat beragama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Kita nggak boleh diskriminatif perbedaan agama itu. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, saling bergotong royong gitu kan. Mau itu nggak boleh ada pembedaan, mau dia warna kulitnya hitam, putih, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, bahasanya beda gitu kan, keyakinannya gitu. Kita harus tetap toleransi, harus menghargai gitu. Nggak boleh diskriminatif, nggak boleh rasis, nggak boleh kita saling menjelekkan satu sama lain gitu. Karena dengan adanya toleransi ini menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Dan kita juga bisa tahu gitu kan, walaupun dengan perbedaan pun pasti ada sesuatu hal yang baik gitu kan, kayak misalkan gotong royong, menjaga silaturahmi walaupun berbeda agama. Yang kelima ada hak dari orang tua dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah. Jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan, agama, dan moral bagi anak-anak sesuai dengan keyakinannya sendiri. Yang nomor 6, kebebasan lembaga dan status legal aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. Yang ketujuh, pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal, kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum untuk hak-hak asasi dan kebebasan orang. Yang kedelapan ada non-derogability, negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Nomor 5 itu maksudnya hak dari orang tua wali, negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah jika ada menjaminnya bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak sesuai dengan keyakinannya. Hak dari orang tua itu atau wali berkewajiban menghormati kebebasan orang tuanya gitu, dan menjamin bahwa pendidikan agama dan moral itu bagi anak-anaknya sudah sesuai dengan yang keyakinan yang anak-anaknya ambil, keyakinan atau beragama sesuai pilihannya. Jadi orang tua pun mempunyai hak dan kewajibannya untuk menghormati kebebasannya ya. Dan yang nomor 6, kebebasan lembaga dan status legal aspek vital, maksudnya itu kebebasan beragama atau berkeyakinan. Bagi komunitas agama adalah untuk berorganisasi itu mempunyai kebebasan. Kita tuh misalkan agama atau keyakinan yang kita anut itu menjadi hak kita dalam kemandirian kita dalam pengaturan organisasi keagamaan tersebut. Misalkan dalam Islam organisasinya itu kayak majelis ulama gitu kan, atau misalkan pengajian gitu. Jadi itu pun kita berhak memilih organisasi dalam keyakinan atau agama yang sesuai yang kita anut gitu kan, kebebasan lembaga atau status legal yang kita pilih gitu dalam kebebasan beragama gitu ya. Terus yang nomor 7, pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal, kebebasan untuk menjalankan agama kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan ketertiban publik. Artinya di sini pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal itu dalam menjalankan suatu agama, menjalankan agama atau kepercayaan seseorang, kita juga dibatasi oleh undang-undang yang telah diatur gitu ya. Dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik. Artinya kita dibatasi, kita juga dilindungi oleh undang-undang demi kepentingan
kepentingan melindungi keselamatan ketertiban publik gitu. Keselamatan, kepentingan kita, melindungi kita, keselamatannya gitu. Dan untuk publik juga sama gitu. Kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik gitu. Jadi semua diatur oleh undang-undang. Kesehatan atau keselamatan umum dan hak asasi dan kebebasan orang lain. Jadi semua juga pasti ada aturannya di dalam undang-undangnya gitu ya. Dan yang ke-8 non-derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Jadi negara itu tidak boleh mengurangi kebebasan beragamanya. Kembali lagi ke kita itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinannya dalam keadaan apapun. Gitu ya. Karena yang berhak meyakini atau beragama itu diri kita sendiri. Jadi negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dalam keadaan apapun ya. Selanjutnya, kesimpulannya itu kemerdekaan beragama adalah merupakan sesuatu yang bersifat absolut. Artinya, tidak dapat ditawar-menawar. Mengingat heterogenota keberadaan agama di Indonesia. Untuk itu, hukum juga harus baik dan bertolak kepada warga masyarakat agar mendatangkan keadilan dan kepastian hukum. Kemerdekaan beragama itu dapat dirasakan warga masyarakat harus ada peraturan perundang-undangan yang utuh. Artinya tidak berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang ada. Yang selain itu perlu ditingkatkan terus dialog antar umat beragama dan penyuluhan hukum kemerdekaan beragama agar lahir kesadaran hukum tentang artinya pentingnya kemerdekaan beragama di Indonesia. Jadi dari kesimpulan ini, kemerdekaan beragama itu artinya bersifatnya pribadi atau absolut ya, tidak dapat ditawar-menawar. Karena kembali lagi itu hak kita sebagai orang atau sebagai makhluk hidup, kita mempunyai kebebasan memilih agama apa, keyakinan apa yang kita anut gitu ya. Dan juga kita sebagai warga masyarakat Indonesia juga adanya keadilan dan juga kepastian hukum. Jadi kita juga dilindungi oleh hukum. Kita juga mendapatkan keadilan dalam kebebasan beragama atau keyakinan gitu yang kita anut gitu ya. Kemerdekaan beragama juga itu yang kita rasakan itu harus ada semuanya itu pasti ada peraturan di undang-undangannya gitu ya. Jadi semua juga sudah diatur dalam undang-undangnya ya. Artinya juga kan tidak berserakan berbagai dalam peraturan perundang-undangan karena semuanya sudah diatur. Dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia lahir dalam kesadaran hukum tentang pentingnya kemerdekaan beragama di Indonesia. Karena agama di Indonesia itu bermacam-macam, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kita juga semua agama pasti dilindungi oleh hukum dan semua ada peraturan perundang-undangannya dan kebebasan beragama dan keyakinannya. Jadi sifatnya absolut, sifatnya itu pribadi karena hak kita untuk memilih agama apa dan keyakinan apa yang kita anut gitu ya. Bahkan orang tua pun tidak berhak. Misalkan kalau kita memilih agama, anak sama orang tua tuh berbeda gitu. Karena yang berhak itu ya diri kita sendiri gitu kan. Makanya suka ada perbedaan orang tua dan anak tuh beda agama gitu ya. Karena itu semua sifatnya absolut gitu kan, berdasarkan diri kita sendiri yang ngerasain gitu ya. Dan semua kita juga dilindungi oleh hukum, kepastian hukum, dan diatur oleh undang-undang. Jadi ada landasan hukumnya juga ya. Jadi kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan lagi ke ibu, atau ada yang ingin bertanya sampai sini, ya. Nanti ada kuis atau soal yang harus diisi ya. Dibaca dulu materi yang ibu jelaskan tadi. Dan kalian bisa dapat mengimplementasikannya gitu ya, dan menjawab soal-soal yang sudah ibu kasih, soal atau kuis ya di Google Form. Jadi ibu sudah membuat 5 soal esai untuk kalian isi. Ibu ingin tahu
seberapa paham kalian dari materi kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia yang disampaikan ini. Oke, baik, sampai sini saja pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata Ibu atau dalam menjelaskan materi. Ibu minta maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa absen semuanya ya. Demikian pembelajaran daring hari ini dengan materi kemerdekaan beragama dan keyakinan dan kepercayaan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.